Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Dirty town, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that deep. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum semuanya. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan. Baiklah, semuanya bersiap. Mari kita berdoa dan pencahayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah ada yang tidak hadir pada pelajaran pada hari ini? Hadir semua Pak. Oke, terima kasih. Anak-anak ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nah, hari ini kita masuk ke pelajaran persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini kalian kan pasti kemarin sudah belajar minggu kemarin tentang operasi pengurangan dan penjumlahan untuk aljabar. Masih pada ingat nggak? Ingat Pak. Ingat nggak? Ada yang enggak ya? Ada yang enggak? Kenapa main game? Ya, kurang ya main game anak-anak. Ya. Nah, jadi di sini kita masuk persamaan dan ketidaksamaan linear satu variabel. Sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih tujuan belajar ini? Untuk apa sih di kehidupan sehari-hari? Nah, daripada belajar tapi tidak ada gunanya kan, pasti ada gunanya dong. Persamaan dan ketidaksamaan ini mungkin persamaan gunanya di kehidupan sehari-hari, misalnya kalian dalam berbelanja atau di minimarket sering lihat beli gorengan misalnya 2.000 misalnya, itu bisa tahu berapa sih harga satunya. Nah, kita kan nggak tahu, kita tahunya 2.000 ada 3, dapat 3. Berapa sih harga satu gorengan tersebut? Nah, dengan mempelajari ini kita bisa tahu harga satuannya. Jadi kalau kita ditipu sama abang-abang gorengan, kita tahu jadi kan kalau itu kan. Nah, di sini kita masuk ke yang pertama, yaitu persamaan linear satu variabel. Sebelumnya ada 3 dulu, ini 3 yang harus kalian ketahui, yaitu ada kalimat pernyataan. Ada yang tahu nggak kalimat pernyataan itu apa? Nah, kalimat pernyataan itu ialah kalimat yang dapat dinyatakan nilai kebenarannya, bernilai benar atau salah. Contohnya di sini ada 10 ditambah 10 sama dengan 30. Benar atau salah itu? Yang benar berarti berapa? 10 tambah 10? 20. Betul. Nah, yang kedua ada contoh lagi, bilangan prima terkecil adalah 2. Benar atau salah itu? Nah, ya berarti di sini kalimat pernyataan itu adalah kalimat yang ada nilai kebenarannya. Nilainya itu salah atau benar. Nah, yang selanjutnya tadi ada kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka ini adalah kalimat yang belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Contohnya, tadi kan yang kalimat pernyataan sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalau kalimat terbuka belum dapat ditentukan. Contohnya di sini x ditambah 7 sama dengan 9. Nah, kenapa belum dapat ditentukan nilai benar atau salah? Kalau misal x-nya adalah 2, kalimat ini pernyataan benar berarti kan. Tapi kalau x-nya bukan dari 2, kalimatnya menjadi salah. Nah, jadi kita belum dapat menentukan nilai kebenaran dari kalimat terbuka. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Nah, ini kita mulai masuk ke persamaan linear satu variabel. Ini ada masalah dan soal cerita ini. Novi membeli 10 buah permen dari sebuah warung di dekat rumahnya. Sampai di rumah, adik-adiknya, yaitu ada 3 adiknya kan, ada Siti, Lades, dan Hanifah, meminta permen Novi sehingga tersisa 4 permen. Nah, di sini ubahlah cerita tersebut ke dalam kalimat terbuka. Nah, tadi kalimat terbuka sudah tahu kan yang ada variabel x-nya. Nah, minggu kemarin kan sudah belajar kan, sudah tahu yang mana variabel, yang mana konstanta, yang mana ini kan. Nah, yang kedua ada berapa banyak permen yang diminta ketiga adiknya. Nah, yang ketiga ada jika harga 5 permen 17.500, berapakah harga 8 permen? Nah, seperti Bapak bilang tadi, di kehidupan sehari-hari kita bisa tahu harga satuannya atau harga berapa, jadi kita tidak bisa dibohongi. Nah, di sini Bapak kita contohkan saja langsung. Dari penyelesaian ini, Novi membeli 10 buah permen di warung. Berarti ada 10 buah permen, ada 10 di dekat rumahnya. Sampai di rumah, adik-adiknya Siti, Lades, dan Hanifah meminta permen Novi sehingga tersisa 4 permen. Nah, 10 dikurang, kita kan tidak tahu itu berapa itu yang dimintanya, kita cari. Jadi kita misalkan dengan X, tapi terserah sih, boleh X, boleh Y, boleh Z, itu terserah.
sehingga bersisalah menjadi 4 permen. Nah, ini adalah apa? Ya, ubahlah, itu kan ini soal yang pertama nih, jawaban yang pertama. Ubahlah dalam kalimat terbuka. Tadi kan sudah tahu kan kalimat terbuka tadi bentuknya seperti ini kan? Ya. Nah, yang kedua, berapa banyak permen yang diminta ketiga adiknya? Nah, ini berarti kita mencari nilai X. Tuh, yang kedua. Ada yang tahu berapa nilai X-nya? Nah, betul, dari 10 dikurang X sama dengan 4. Nah, di sini karena kita ingin mencari X, berarti kita harus mengurangkan kedua ruasnya agar tersisa X kan? Nah, berarti di sini kita 10 dikurang X. Di sini harus tetap agar di sini jadi X saja, kita harus kurangkan 10 ini harus dihilangkan kan? Berarti di sini dikurang 10. Di sini juga 4 dikurang 10. Nah, di sini tersisa berapa yang sisanya? Negatif X. Di sini? Negatif 6. Nah, ini sama-sama negatif. Ada yang tahu nggak gimana caranya ini? Agar X-nya jadi positif. Bagi negatif 1. Kedua ruasnya atau salah satu? Keduanya. Berarti sama-sama kita bagi 1. Bagi negatif 1. Maka hasilnya adalah X. X sama dengan 6. Nah, berarti Sama dengan yang berlebih. oh iya, maaf. Nah, berarti kita sudah bisa kan jawab pertanyaan nomor 2. Berapa banyak permen yang diminta ketiga adiknya? Berarti ada berapa banyak? Nah, sini jika harga 5 permen adalah 17.500, berapakah harga 8 permen? Nah, di sini kita bisa cari 5 permen. Permennya kita misalkan dulu ya dengan terserah mau X, mau Y, mau Z, itu terserah. Kita di sini misalkan saja dengan X. 5X sama dengan 17.500. Nah, di sini karena kita ingin mencari X, maka kita harus menghilangkan 5 ini kan? Nah, bagaimana cara kita menghilangkan 5 X di sini? Nah, betul. Kedua ruasnya kita sama-sama kita bagi dengan 5. 5X dibagi 5 berapa? 17.500 dibagi 5, ada yang tahu berapa? Enggak tahu berapa ya. Apa itu coba? 3.500. Nah, berarti ini harga satuan permen tersebut adalah 3.500. dan ditanya berapa itu? 8 permen. Berarti 8X. Nah, di sini 8X. X-nya tadi berapa? 3.500 kan? Seperti di pelajaran sebelumnya yang operasi aljabar, kalian sudah tahu kan? Kita gantikan X-nya dengan 3.500. hasilnya 28. Berarti harga 8 permen adalah 28.000. Nah, sudah pada tahu kan manfaat atau bisa diterapkan langsung, sudah tahu kan bagaimana ini penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan nggak untuk pertanyaan materi ini? Nggak ada, sudah pada paham semua? Paham ya, alhamdulillah, berarti sudah paham. Mudah kan materi ini kan? Nah, di sini Bapak ada LKPD untuk tugas latihan. Sebelumnya Bapak ingin bagi dulu bagi kelompok kecil masing-masing 3 orang. Sudah dibagi semua kan? Nah, di sini Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Ini kelompok 1 ya. Iya, Pak. Berapa orang? 3 orang, 3 orang. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 3 yang mana? Yang kelompok ada. Yang kelompok 2 ada 3. Nah, lihat dulu di LKPD-nya, bisa dilihat. Sudah apa semua kan? Nah, di halaman pertama, bisa lihat dulu di halaman pertama. Halaman depan, halaman yang pertama, paling pertama. Ini Pak ya? Ya, yang pertama. Halaman yang pertama. Iya, Pak. Nah, di situ kan bisa ada kompetensi dasar dan indikatornya kan. Kita lihat, sudah dibaca, silakan halaman kedua lanjut diisi nama anggota kelompok. Nah, di sini Bapak minta kalian untuk mengerjakan dulu tentang persamaan linear satu variabel terlebih dahulu. Nanti bisa lanjut kalau tidak sama. Isi dulu nama anggota kelompoknya. Sudah, Pak. Sudah? Di bawahnya ada langkah-langkah mengerjakannya, bisa dibaca terlebih dahulu. Nah, di sini ada masalah 1.
Ini mirip seperti yang tadi, contoh soal yang di PPT yang Bapak perlihatkan. Nah, masalah satu itu cuma mengubah dari soal cerita itu tadi, soal bentuk masalah cerita menjadi bentuk kalimat terbuka seperti yang Bapak contohkan tadi. Nah, itu dikerjakan terlebih dahulu yang masalah satu. Coba dikerjakan. Ini mana kelompok satu? Ah ya. Aman ya berarti ya? Iya, Pak. Ya. Bisa, Pak. Pak, ini nulisnya di sini ya, Pak? Ya, betul. Kelompok dua bagaimana? Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Atau belum ada? Benar ini Pak ya? Oh iya betul. Ini dulu ya, untuk kelompok lain ya. Iya Pak. Kelompok tiga bagaimana? Biar seimbang, biar sama-sama nanti. Oh iya, iya. Ya, enggak apa-apa. Dia masih bisa dikompon. Sudah semua masalah satu? Belum, dikit lagi. Masalah satu apa sudah semua? Masalah satu sudah, Pak. Sudah semua. Sudah ya, masalah satu ya? Pak, ini sudah, Pak. Kan? Salah satu. Iya betul, nilai X-nya. Seperti yang contoh Bapak tadi. Sudah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan langsung bertanya saja ya. Nah, jika sudah masalah satu, silakan lanjut ke masalah yang kedua. Itu ada masalah dua di lembar selanjutnya, bisa dilihat. Iya Pak. Nah, itu sama saja seperti yang tadi, mudah. Masalah dua. Nah, baiklah anak, apakah sudah semua masalah satu dan Sudah, masalah dua Pak. dikerjakan? Sudah ya. Nah, di sini Bapak minta perwakilan satu kelompok, salah satu kelompok maju ke depan mempresentasikan. Ya kami Nah, maju. sini ada yang mau nggak? Ayo Pak. Wah, bagus sekali Hafiz. Rajin, Pak. Ini juara umum, Pak. Iya. Oh, jawab umum ya habis ya? Pantes, pantes. Juara umum satu. Nah kan habis tulis Bapak ini. Videonya udah ada. Iya. Bawa itu ya. Pak ini Pak ya? Ya, yang masalah satu dulu. Ini gitu. Masalah dua udah belum? Sudah Pak. Nah, sudah masalah satu dan masalah dua. Kalau tidak itu masalah satu saja dulu. Masalah satu saja, nanti yang Langsung ini yang sudah benar Pak. Iya, langsung ditulis. Sudah habis? Sudah Pak. Nanti
jawabannya berapa, bisa dikasih tahu ke teman-temannya, bisa dijelaskan? Karena yang kita cari berat orang yang paling kanan yaitu X, berat orang kiri adalah 60 kilo, orang yang di tengah 25 kilo, berat orang yang kanan yang kita cari. Perhatikan semuanya, perhatikan. Ini namanya Nah iya, ada namanya itu. Namanya Pak. kan Iya, ada namanya, bukan orang-orang saja ya, ada namanya. Oh iya, Pak. Iya. Oh, Pak. Jadi 60 sama dengan 25 tambah X, 60 dikurang 25 sama dengan X, 60 dikurang 25 sama dengan X, hasilnya 35. Nah, Jadi berat orang namanya siapa namanya? Nah, berat naik yaitu 35 kilo. Nah, betul, bagus. Tepuk tangan terakhir, tepuk tangan. Yang lain apakah sama jawabannya dengan aku? Sama. Iya, sama. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak tentang contoh soal yang ini? Nggak Ada ya, ada. Aman semua berarti ya? Nah, ini tadi adalah salah satu contoh soal tentang persamaan linear satu variabel. Nah, selanjutnya Bapak lanjut ya materi yang ada tadi, selanjutnya yaitu tentang di sini pertidaksamaan linear satu variabel. Yang tadi persamaan, yang ini pertidaksamaan. Apa sih pertidaksamaan linear satu variabel? Nah, pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda hubung. Nah, ini tahu nggak ini tanda apa ini? Betul, pintar semuanya berarti. Nah, kalimat terbuka tadi sudah tahu kan, kalimat terbuka yang ada variabel x, nah, bisa tidak hanya x, ada y, bisa z, semuanya bisa asal satu variabelnya. Nah, di sini ada contohnya 125 lebih dari 45. Pasal 24 lebih dari 45. Maka ditulis 24 ini tanda apa tadi? Nah, dari 45. Nah, sudah tahu kan? Tapi selain ini ada juga tanda yang ini, ada sama dengannya di bawah kan? Sudah pada tahu belum? Nah, kalau yang ini kan tandanya seperti ini kan? Ini. Nah, kalau yang ada juga yang seperti ini. Sudah tahu belum ini bacanya apa kalau yang ada sama dengannya di bawah? Nah, betul. Nah, di sini pintar itu Ima, betul. Kita lihat contoh cerita aja selanjutnya langsung. Nah, di sini ada contoh soal. Bisa dilihat sama-sama. Pak Freddy memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Berat badan Pak Freddy 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang tiap barangnya beratnya 20 kg. Nah, di sini ada kata-kata tidak lebih dari. Berarti itu kira-kira Pak ada sama dengannya atau tidak? Yakin? Ada, Pak. Yakin? Tidak lebih dari. Ada. Nah, kalian ya nanti ada atau tidak ya? Nah, ini ada pertanyaannya, itu berapa kotak paling banyak yang dapat diangkut Pak Freddy dalam sekali pengangkutan? Karena mobilnya tadi hanya bisa mengangkut totalnya 500 kg. Nah, yang kedua, jika Pak Freddy akan mengangkut 110 kotak, paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak itu akan habis? Sini langsung coba. Pak Freddy memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Berat badan Pak Freddy 60 kg. 60 ditambah tiap barang beratnya, mengangkut kotak barangnya tiap barang beratnya 20 kg. Berarti ada kotak yang tiapnya itu tiap kotak itu beratnya 20 kg. Berarti 20 X. Di sini kita misalkan X itu adalah banyak kotaknya tadi ya. Nah, di sini ada kata tidak lebih dari. Berarti itu pakai sama dengan atau tidak ya kira? Nah, betul, itu pakai tidak lebih dari, berarti kurang dari kalau tidak lebih kan. Nah, berarti 500. Nah, 500 di sini. Nah, apa langkah selanjutnya? Ada yang tahu nggak? Ini tadi mirip kan dengan persamaan linear satu variabel. Nah, di sini kita harus karena kita ingin mencari X, kita di sini harus meninggalkan X yang di sini. Sehingga 60-nya harus kita hilangkan kan? Bagaimana caranya? Nah, betul. Berarti 60 ditambah 20 X dikurang 60 kurang dari sama dengan 500 dikurang 60. Berapa ini sih saya tinggal? 20X. 20X. Ini 440. Nah, di sini kalau kita ingin mencari X tadi, berarti bagaimana agar 20 ini hilang? Sama-sama bagi 20. Oh, ini tinggal X. Ini berapa? 22.
22, betul. Nah, berarti berapa kotak yang paling banyak dapat diangkut dalam sekali pengangkutan? Berarti ada berapa banyak kotak? 22. Wah, berarti kalau lebih dari 22 itu Nggak bisa. nggak bisa. Karena mobilnya hanya muat 500 kg hanya bisa mengangkut. Nah, jadi ini yang jawaban yang A. Jawaban yang B, jika Pak Freddy akan mengangkut 110 kotak, paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak itu akan habis? Nah, jawaban yang B itu, jika Pak Freddy akan mengangkut 110 kotak, paling sedikit berapa kali? Nah, tadi kan tiap kotaknya ada 22 kan, 22 kg, 22 kali tadi kan? Berarti 22 X. Nah, di sini bagaimana mencari X-nya sama seperti tadi? Membagi kedua ruas dengan 22 Pak. Betul, ya berarti ini kita bagi yang lain. Berarti X-nya 5. nah, berarti berapa kali? Paling banyak itu bisa 5 kali hanya sekali mengangkutnya. 5 kali mengangkutnya berarti. Dan tiap pengangkutannya itu masing-masing kotak itu hanya tidak boleh lebih dari 22 kotak. Nah, begitulah. Nah, di sini adalah materi persamaan dan ketidaksamaan kita pada hari ini. Nah, untuk latihannya, Bapak minta ini nanti ada latihannya untuk di rumah ya. Tadi kan sudah latihannya persamaan. Nah, ini untuk ketidaksamaan di rumah. Nah, pagi hari ini bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti pelajaran pada hari ini? Sudah Pak. Sudah ya, sudah mengerti ya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan nggak kira-kira tentang materi pada hari ini? Kalau tidak bisa, Bapak tunjuk. Nah, jadi ya coba. Jadi itu untuk kalau misalnya persamaan itu menggunakan kalimat terbuka. Ya, kan Pak? Benar kan? Ya, betul. Dimana kalimat terbukanya itu belum pasti kebenarannya. Terus juga untuk membuat kalimat terbuka itu pasti ada variabelnya, bebas variabelnya mau x, y, z. Terus kalau misalnya ketidaksamaan itu kalimat terbukanya itu menggunakan tanda hubung kurang dari, besar dari, atau kurang dari, sama dengan, atau besar dari, sama dengan. Nah. Ya betul ya yang dikatakan oleh temannya tadi Devia, sudah bagus sekali. Itu setelah ya materi kita tentang persamaan dan ketidaksamaan, bagus sekali sudah Devia. Nah itu untuk materi kita pada hari ini. Bagaimana anak-anak? Apakah tolong habis diperhatikan dulu habis ya, tolong ya. Jangan sebelum pulang kita belum pulang ya. Ya, Pak. Belum pulang ya. Nah di sini itulah Bapak harap kalian semua mengerti ya pada pelajaran pada hari ini ya, mengerti semua. Jika ada yang mau ditanyakan nanti ada PR juga, jika ada yang mau ditanyakan silakan langsung tanyakan ke Bapak ya, nanti bisa temui Bapak di kantor atau nanti Bapak ketemu di jalan bisa langsung ditanya ya. Aku buat kamu di jalan. Ya, kalau mau nanya PR ya. Ya, terima kasih anak-anak, tepuk tangan dulu buat kita semua hari ini. Nah ini kan kita belajar tentang persamaan dan tidak persamaan ini satu variabel kan. Nah untuk materi selanjutnya kita yang pelajari tentang dua variabel. Nah kalau dua variabel berarti dia nggak cuma satu variabel, nggak cuma x, bisa x dan y, bisa y dan z, bisa x dan z. Nah itu kalau dua variabel ini minggu depan kita masuk ke situ dan kumpul tugasnya ya, tugasnya ketidaksamaan ya. Baik Pak. Ya itu saja pada materi kita pada hari ini. Pada ketua kelas Bapak minta untuk memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini. Baiklah, semuanya bersiap. Berdoa dan kerjaan yang masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya terima kasih. Langsung pulang ya, langsung pulang. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan jangan lupa minggu depan dibaca bukunya ya untuk materi selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Bapak Ayri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.